1 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Di firman Tuhan berkata demikian. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Ini yang siang malam saya doakan, saudara. Pada waktu kita mau merencanakan ibadah offline seperti ini, lalu saya mendaftarkan siapa yang mau hadir untuk ibadah Paskah seperti ini, dan saudara menulis nama saudara. Saya itu membayangkan saya akan bertemu dengan orang yang namanya tertulis di sini, dan saya bersuka cita sekali. Dan pagi ini saya bertemu muka dengan saudara. 1 tahun lebih pandemi ini terjadi, sehingga membuat kita seperti tercerai-berai, membuat kita seperti tidak seperti ada persekutuan. Ini yang kami doakan. Tiap kali kami bertemu, para elder bertemu, kami selalu bertanya bagaimana keadaan orang ini, bagaimana keadaan jemaat ini, bagaimana keadaan mereka, apakah mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, saudara semua setia kepada Tuhan. Saya bersuka cita kepada Tuhan. Saya berterima kasih karena Tuhan memelihara hidup saudara. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak saudara melihat supaya sukacita saudara berlimpah-limpah, karena kebangkitan Tuhan dari antara orang mati adalah sebuah pengharapan yang penuh dengan yang pasti. Kalau kita bicara mengenai hidup yang penuh dengan pengharapan, saudara akan bertanya-tanya, apakah pengharapan di dalam Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti? Kita mendengar orang-orang di luar sana, semoga engkau selamat dunia dan akhirat. Benar kan seperti itu? Dan mereka mengatakan semoga, mudah-mudahan. Di dunia pun mereka belum yakin apakah akan selamat. Di akhirat pun apalagi, karena tidak ada kepastian. Tapi hari ini kita akan melihat apakah kita benar hidup yang penuh pengharapan itu berdasarkan apa. Dan kalau kita mengatakan bahwa kita diterima oleh Tuhan sebagai umat Tuhan, diterima di surga, surga menjadi milik kita, dasarnya apa? Jadi pada waktu saudara Petrus mengatakan engkau akan mempertanggungjawabkan imanmu kepada orang lain, dasarnya apa kamu mengatakan bahwa kamu memiliki kehidupan di surga? Dasarnya apa bahwa keselamatanmu itu adalah pasti? Karena kalau kita tanya orang lain, mereka tidak bisa menjawab. Mereka hanya mengatakan mudah-mudahan. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada kata mudah-mudahan. Kepastian itu diberikan oleh Tuhan sendiri, bukan oleh kita. Coba kita buka 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1, kita coba lihat ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk dapat menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Saya perhatikan kalimat-kalimat ini, ayat-ayat ini, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Di surga bagi kamu. Ayat yang ke-5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Perhatikan dalam ayat 3, dia mengatakan kita memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena rahmat Tuhan yang begitu besar yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus. Lalu diberitakan untuk menerima surga. Dia
memberikan rahmatnya kepada kita oleh kebangkitan Yesus supaya kita menerima surga. Kemudian ayat 5 berkata, bukan cuma menerima surga. Sementara saudara menantikan surga itu, saudara masih hidup di dunia, saudara dipelihara oleh Tuhan. Luar biasa. Ini loh. Saya menyediakan sebuah peralatan untuk sebuah nanti saya membuat sesuatu. Peralatan ini saya tutup terjaga, nanti saya sediakan peralatan lain, saya pelihara, saya jaga supaya nanti saya rakit, saya membuat sesuatu branding, sebuah master karya yang begitu luar biasa. Tetapi sebelum itu saya buat, semua itu saya pelihara dengan baik supaya tidak dicuri orang dan tidak dimakan rayap, tidak dirusak oleh berbagai macam apapun. Supaya dengan itu saya membuat sesuatu yang indah. Tuhan melihat saudara, ketika dia menyelamatkan saudara, dia tidak mengatakan oke, nanti kamu di surga, kamu akan menerima surga. Tetapi saudara di dunia, saudara tidak dipelihara. Allah kita tidak seperti itu. Allah mengatakan, mari aku menyelamatkan kau, memberikan sukacita kepadamu, aku memberikan surga kepadamu. Tapi kita masih hidup di dunia. Lalu Allah mengatakan, oke, begitu banyak penderitaan yang kita alami di dunia, sehingga kita sulit sekali untuk percaya akan iman kita. Sulit sekali untuk memelihara iman kita. Kita sering tergoda untuk melakukan sebuah dosa. Kita sering tergoda karena kita sukar sekali untuk melakukan firman Tuhan. Tapi Dia pelihara kita. Jangan sampai anakku yang sudah kuselamatkan ini, dia terhilang, dia akan masuk ke surga. Luar biasa. Luar biasa, saudara. Jadi dunia dan akhirat. Iya. Ayat 3 dia berkata, kamu diberikan rahmat oleh Tuhan. Ayat 4 mengatakan supaya kamu terima surga. Dan sementara kamu belum sampai ke sana, di dunia ini kamu dipelihara. Itu kan selamat dunia akhirat. Benar gak? Cuma ada di sini di Alkitab itu kan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan apa dasarnya? Apa dasarnya kita diselamatkan oleh Tuhan? Apa dasarnya? Tanya orang-orang lain. Apa dasarnya? Mudahan saja, kalau saja ini pahala saya lebih banyak, saya ke sana. Gak ada dasar. Tapi ayat 3 menjadi dasar bagi kita untuk menerima keselamatan itu. Dia mengatakan, ayat 3 berkata demikian. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya. Lihat, Dia menyelamatkan kita karena rahmatnya. Saudara tahu arti kata rahmat? Tahu rahmat itu ya? Rahmat itu diterjemahkan belas kasihan. Dalam perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati. Dia mengatakan, bertanya kepada orang-orang yang mendengar cerita itu. Dia bertanya, siapakah orang yang sesama manusia menurut kamu? Lalu orang-orang pendengar Yesus mengatakan, orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Itu rahmat. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Tapi coba kita perhatikan, yang menolong ini orang Farisi, orang Samaria, dan yang ditolong olehnya adalah orang Yahudi. Orang Yahudi membenci orang Samaria. Tidak ada satupun bagian yang kalau kita pikir apa alasannya, apa kelebihannya orang Yahudi ini sehingga bisa mau ditolong oleh orang Samaria. Apa kelebihannya? Nggak ada. Orang Yahudi itu membenci orang Samaria. Nggak ada. Tapi dia berbelas kasihan. Dia berbelas kasihan. Kamu akan saya tolong bukan karena kamu baik. Justru kamu membenci aku. Tapi karena aku berbelas kasihan kepadamu. Itu belas kasihan Tuhan. Apa lebihnya orang Israel di tanah Mesir itu? Sehingga Tuhan berkenan untuk
mengeluarkan mereka dari Mesir. Lalu sepanjang di perjalanan di padang gurun mereka memberontak kepada Allah, tapi Allah tetap masukkan mereka ke tanah Kanaan. Apa kelebihan mereka? Nggak ada. Musa bilang, kamu ini orang yang paling jahat di dunia, tapi Tuhan membawa engkau ke tanah perjanjian. Tuhan tetap membawa engkau ke tanah perjanjian. Apa kelebihan saudara sehingga Tuhan mengatakan, aku akan berbelas kasihan kepadamu? Apa kelebihanmu? Coba pikirkan. Tidak ada. Tapi Tuhan melihat, saudara tidak mampu untuk kembali kepada surga. Tapi Tuhan berbelas kasihan. Aku kasihan sama bapak ini. Aku kasihan kepada ibu ini. Aku kasihan kepada anak ini. Dia tidak mampu untuk pergi ke surga. Aku akan menunjukkan rahmatku. Lalu dia berkata dalam ayat 3. Demikian. Yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali. Dia bukan cuma menunjukkan rahmatnya kepada kita, tapi dia membuat kita lahir baru. Apa pentingnya lahir baru? Apa pentingnya lahir baru? Lahir baru adalah di mana Allah mencurahkan rohnya ke dalam hati kita, sehingga kita punya power untuk dapat melaksanakan firman Tuhan ini. You have the power untuk melakukan firman Tuhan. Jadi kalau saudara mengatakan firman Tuhan terlalu berat untuk dilakukan, pertanyaan saya, apakah Anda punya roh di dalam dirimu? Allah tidak memberikan kita keselamatan. Lalu kamu selamat nak, lalu lakukan firman Tuhan, terus lakukanlah dengan kekuatanmu sendiri. No, Dia berikan kita power melalui kelahiran baru. Kelahiran baru itu akan membuat kita sadar bahwa kita orang berdosa dan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu dia berkata, oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati, itu berita yang paling besar. 1 Korintus pasal 15 berkata, sia-sialah kepercayaan kita kalau Yesus tidak dibangkitkan. Saya bilang begini saudara, kalau saudara mengatakan nanti setelah kita mati pasti ada kehidupan. Saya tanya kepada saudara, saudara tahu dari mana saudara bisa hidup kembali? Adakah contoh orang di dunia ini yang mengatakan saya hidup kembali dari kematian? Ada? Tidak ada. Kalau ada orang mengatakan, Pak, kemarin di Jawa itu ada orang sudah mati lalu dia tiba-tiba mau dikubur, dia hidup lagi. Iya, dia mati lagi. Yang disebut dengan kebangkitan, kita mendapatkan tubuh kemuliaan yang baru, yang tidak dapat binasa. Saudara baca nanti ayat yang keempat, tidak dapat binasa. Itu maksudnya, dia bangkit menandakan bahwa ada harapan. Ada harapan. Sekarang begini saudara, kita mengalami pandemi. Lalu di berbagai lab mengadakan uji coba. Kita takut semua dengan virus corona, lalu ada strain baru, ada virus yang dengan yang baru, semuanya bermutasi dan kita takut sampai kapan ini berakhir. Lalu ada sebuah lab mengatakan, kami sudah menciptakan sebuah vaksin dan kami sudah uji coba ke beberapa orang dan ternyata virus itu kalah oleh vaksin. Berarti kita ada harapan di situ, benar? Ada harapan bahwa pandemi ini akan dikalahkan. Ada harapan bahwa corona ini akan dikalahkan. Lalu kita bercermin, kita melihat Yesus bangkit. Berarti ada harapan bagi manusia untuk bangkit dari kematian. Contohnya itu, enggak ada yang lain. Enggak ada, saudara cari nabi-nabi lain. Saudara cari manusia lain yang pernah hidup di dunia ini. Tidak ada dari antara mereka yang mati lalu hidup kembali. Di manakah kebangkitan? Orang Korintus bingung.
Nggak ada kebangkitan. Kalau saya dikubur, tubuh saya rusak, bagaimana saya bisa bangkit? Lihat Yesus 3 hari dalam kubur. Tapi dia punya tubuh yang baru. Firman Tuhan mengatakan dan tidak dapat binasa. Kalau dia bisa bangkit dan punya tubuh yang baru, kita kapanpun kita mati, berapa lama pun kita mati, kalau kita berharap kepada dia, maka kita pun akan bangkit sama seperti dia bangkit. Puji Tuhan. Itulah berita terbesar yang harus didengar oleh manusia. Karena manusia tidak tahu ada kebangkitan dari antara orang mati. Bangkit dengan tubuh apa? Dengan tubuh apa? Yesus mendapatkan tubuh, saudara akan mendapatkan tubuh yang baru. Dan ayat yang keempat mengatakan, tidak dapat binasa, tidak dapat layu. Kita layu. Kalau lihat-lihat ini beda ya, saya dari dulu sama sekarang. Dulu saya lihat foto saya ganteng. Hah? Iya, saya percaya nggak? Harus percaya. Nah, ya kalau dulu ganteng, sekarang gimana? Saya nggak tahu deh ya. Saya lihat mukanya mulus. Saya kalau dikit ada jerawat saya bersihin. Sekarang saya kalau ada jerawat, bodoh aku nggak pernah ada jerawat lagi. Tapi masalahnya adalah keriput, layu. Tapi nanti tidak akan layu lagi. Di surga tidak akan layu lagi. Yang tidak dapat binasa. Saya dengan beberapa orang dari saudara pergi ke Pantai Indah Kapuk dan ke hutan mangrove. Saya pakai sepatu saya yang lama. Sepatu itu cukup mahal menurut saya sih dan katanya awet bertahun-tahun. Jadi waktu saya pakai, wah masih bagus. Saya pergi ke sana, aman saja di mobil, nyetir mobil, aman, turun, jalan-jalan. Tidak lama kemudian, dua-duanya sepatu itu solnya lepas. Nggak ada yang awet di dunia ini. Saudara punya rumah, sebagus apapun akan rusak. Benar. Tubuh saudara makin lama, makin tua, makin rusak. Gak ada yang awet termasuk gigi gitu ya. Copot giginya. Ada yang punya gigi awet sampai tua? Gak ada. Gak ada yang awet di dunia ini. Tapi Tuhan berjanji ada sesuatu yang tersedia bagi saudara di surga. Dia tidak mengatakan nanti mudah-mudahan saudara ada mendapatkan sesuatu di surga. Gak ada. Kata yang digunakan adalah sebuah kepastian bahwa saudara akan masuk surga. Why? Ada 3 hal itu tadi. Karena rahmat Tuhan, karena dia melahirkan kita kembali, karena kebangkitan Yesus, maka kita menerima surga. Dasarnya itu. Yesus sudah kita merayakan dia mati di atas kayu salib karena menembus dosa kita, benar? Lalu dia mati. Loh, mati. Tuhanku mati. Loh, gimana saya berharap kepada Tuhan yang mati? Tapi 3 hari di situ dia hidup untuk membuktikan kepada saudara bahwa keselamatan yang dijanjikan adalah pasti. Jangan takut saudara. Enggak peduli saudara mau mati kapan. Begitu saudara mengalami rahmat Tuhan. Saudara mengalami kelahiran baru. Saudara mengalami yang disebut dengan kebangkitan Tuhan. Saudara percaya kepada Tuhan dengan kebangkitan dia dari antara orang mati. Maka surga itu adalah sesuatu yang pasti. Jangan pernah lagi melihat ada orang Kristen yang mengatakan mudah-mudahan. Karena itu bukan dikatakan pendeta, tapi janji dari Alkitab. Itu adalah sesuatu yang pasti. Dan bukan cuma itu, saudara. Lihat ayat berikutnya. Ayat yang ke-5. Yaitu kamu dipelihara
dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi keselamatan itu belum ada realisasi, tapi janji belum ada realisasi. Saudara belum di surga kan sekarang kan, masih di dunia. Tapi sementara saudara masih di dunia ini, saudara dipelihara. Kata dipelihara, perhatikan. Kata dipelihara itu artinya ada suatu rombongan orang penting ingin pergi ke sebuah tempat. Lalu supaya dia aman sampai ke tempat itu, dia dikelilingi oleh garnizon. Tahu? Gerombolan tentara yang terlatih supaya dia sampai ke sana. Itu kata yang dipakai. Jadi ini orang ini akan sampai ke sana. Saya akan jaga supaya orang ini bisa sampai ke sana. Tapi kalau saudara lihat, siapa yang pelihara saudara? Allah pelihara saudara. Sekalipun ayat ini mengatakan Petrus memberikan surat ini kepada orang-orang yang di perantauan, mereka sedang menderita sekalipun engkau berada di dalam penderitaan. Saya tidak tahu apa yang saudara alami. Saya tidak tahu betapa kerasnya hidup saudara di dunia ini. Saya tidak tahu betapa saudara menderita dan berteriak kepada Tuhan, Tuhan aku ingin supaya aku dibebaskan dari penderitaan ini. Saya tidak tahu. Tapi sekalipun kamu menderita di dunia ini, Tuhan pelihara kamu. Sehingga kamu, kata Petrus, sehingga coba lihat, jangan cuma lihat apa yang terjadi di dunia ini. Lihat akhir hidupmu di sana loh. Sementara kamu dijaga, mungkin di tengah jalan makan musuh yang menyerang kamu. Ada orang-orang lain yang panah yang datang. Tapi garnizon ini menjaga kamu supaya kamu sana. Dan kamu hidup ketakutan karena ada banyak sekali panah yang datang kepada saudara dari kiri, kanan, depan, belakang. Tapi garnizon ini menjaga kamu. Kamu bertahanlah, sebentar lagi kita sampai ke sana. Bertahan. Karena keselamatanmu adalah pasti. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Pasti. Kebangkitannya memberikan kepastian kepada kita. Dan itu berita yang luar biasa. Sudah diberikan keselamatan. Sudah diberikan pemeliharaan, kepastian. Saya melihat dalam, coba kita lihat pasal 1. Ayat 2. Saya baca ayat 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Allah yang punya rencana supaya saudara dipilih. Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh. Allah memberikan rahmat kepada kita. Dan saudara dilahirkan kembali dengan roh. Sehingga roh itu bertahta dalam hati saudara. Dan supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Tritunggal terlibat di dalam keselamatan kita. Mereka bekerja sama. Supaya kita diselamatkan. Allah memilih saudara. Allah Roh Kudus memeterai saudara dengan kelahiran baru. Kemudian Roh Yesus menebus saudara dari kebinasaan kekal. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Apa yang kita lakukan sebagai orang percaya kepada Tuhan? Dia sudah berbuat baik, kita tidak layak. Saudara tahu kita nggak layak. Coba apa yang bisa saudara banggakan kepada Tuhan? Tuhan, inilah hidupku, aku berbuat baik, aku melayani Tuhan.
aku memberikan sedekah. Bisa saudara banggakan? No. Gak ada. Tapi dia menyelamatkan hidupmu. Lalu Roh Kudus mementeraikan supaya saudara kepastian keselamatan tidak akan hilang. Amin. Tidak akan hilang sekali, selamat tetap selamat. Roh Kudus memastikan itu. Tapi kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan itu semua. Bahwa kita akan diselamatkan. Then, apa respon kita kepada Tuhan? Mari kita lihat ayat-ayat berikutnya. Ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Karena kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Bergembiralah karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan. Sekalipun kamu, jadi Petrus tulis kepada orang-orang pendatang itu, tidak pernah melihat kebangkitan Yesus mereka. Bahkan mereka tidak pernah bertemu dengan Yesus sama seperti Petrus bertemu dengan Yesus. Dan saya yakin di antara saudara, saudara pernah bertemu Yesus. Saudara lihat kubur yang kosong? Saudara, perlukah saudara ada ahli arkeologi yang membuktikan ini kubur Yesus dan kosong, ini kain kafan untuk membuktikan dia telah bangkit? Perlu. Tapi saudara tidak melihat bukti itu, tapi saudara percaya kepada Tuhan. Benar? Saudara percaya kepada dia. Tidak perlu bukti-bukti ilmiah. Tapi saudara percaya kepada Tuhan. Dan Petrus mengatakan, kamu mengasihi dia. Karena rahmat yang besar. Karena kelahiran baru. Karena kebangkitan Yesus. Kamu mendapatkan surga. Kamu dipelihara. Karena itu kamu mengasihi dia. Now pertanyaan saya kepada saudara. Do you love him more than everything? Saudara mengasihi dia lebih dari segala-galanya? Atau saudara cuek dengan dia? Saudara lebih peduli dengan yang lain? Responnya, kalau memang saudara mengalami kehidupan yang baru, yang penuh dengan pengharapan, yang punya kepastian dari Tuhan. Responnya seharusnya, saudara mengasihi dia more and more. Hari demi hari, makin hari tambah cinta kepada Yesus. Harusnya seperti itu. Jangan hari ini gak cinta, besok gak cinta. Besok gak cinta, besoknya cinta lagi, terus gak cinta lagi. Cintanya di hari Minggu, Senin sampai Sabtu, gak cinta. No, saudara mengasihi dia tiap-tiap hari. Amin. Satu saat kelak, ini yang saya nantikan saudara. Saya menantikan ini, saya melihat di atas awan-awan. Melihat kemuliaannya, seluruh dunia melihat kemuliaannya. Dia pasti akan datang kembali menjemput saudara. Amin. Amin. Tuhan yang kita kasihi akan datang kembali. Sehingga Petrus mengatakan kamu harus hidup murni, imanmu murni di hadapan dia ketika dia datang kembali. Saya menantang saudara untuk itu. Yesus memberikan segala-galanya bagi kita. Dia bangkit dari kubur supaya saudara punya hidup sama seperti dia memiliki hidup. Tapi dia minta saudara mengasihi dia tiap-tiap hari. Mengasihi dia lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Mari kita berdoa.